Sore ini kita bicara mengenai antegrade CTO. Ini adalah learning objektif yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Doni. Nah, dalam mengerjakan CTO ini banyak teman-teman yang, wah, nggak penting karena satu lama, yang kedua risikonya besar, dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak hal dari CTO dengan tanda-tanda isemik tentu saja, chest pain, treadmill test posture, memang harus dibuka. Ya. Namun demikian kita sebelum mengetahui bagaimana cara membuka, tentu saja kita harus secara anatomis dari CTO sendiri, kita harus paham. Ada 4 yang menentukan strategi kita. Karena strategi dari CTO ini berubah. Kalau dulu hanya antegrade saja, tapi sekarang ini sudah menjadi satu. Apa yang dikatakan dengan hybrid yang dikemukakan oleh Brilake tahun 2012 itu sekarang sudah mengglobal. Jadi antegrade saja tidak. Kita dalam menangani CTO ini, antegrade juga kita siapkan retrograde dengan segala macam. Jadi targetnya adalah sukses. Jadi seperti retrograde bukan sebagai build out dari usaha CTO, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun demikian, saya akan membahasnya dalam antegrade saja. Mungkin waktunya banyak, tapi saya nanti Dr. Doni tolong kalau memang waktunya melampaui, saya di stop aja pada anytime saja. Jadi yang pertama kita lihat adalah pada proximal cap. Nah, proximal cap ini penting dalam menentukan strategi kita. Kita harus lihat ada side branch tidak, ambigu atau clear, ada satu channel, ada stump, dan sebagainya, menentukan kita dalam plan strategi kita. Yang kedua juga mengenai CTO sendiri. CTO, panjangnya CTO terutama, kalsifikasi, tortul, CT, dan sebagainya, kita harus paham. Karena makin panjang terutama adalah makin sulit, makin success rate-nya makin rendah. Dan kemudian tentu kita akan jump, kalau memang nggak bisa ya kita jangan langsung kepada antegrade tentu saja. Yang ketiga yang juga harus kita lihat adalah distal dari cap, distal dari distal cap. Jadi yang kita katakan sebagai target vessel, yang kita katakan sebagai landing zone. Kalau kita mau melakukan, kalau dulu kita subintimal itu kalau kita masuk ke situ kita takut, tapi sekarang justru kadang-kadang itu merupakan satu strategi kita yang dinamakan dissection re-entry. Ya. Nanti kita akan lihat. Ini target zone, landing zone ini kita harus tahu persis bagus atau tidak, atau mungkinkah kita masukkan setelah dari CTO masuk ke dalam landing zone tersebut. Kalau kita jelek ya mungkin ADR atau re-entry, teknik re-entry subintima kemudian re-entry nggak bisa kita lakukan. Lalu kemudian yang ketiga adalah kolateral. Dan ini ada satu tulisan yang bagus, saya kira teman-teman bisa melihat di Euro Intervent tahun 2016 dari Dr. Margaret McIntegard. Ini membahas mengenai bagaimana kolateral. Bisa nggak kira-kira kita melakukan? Dari mulai besarnya, ada continue tidak, tortus CT tidak, ada bifurcation tidak, kemudian masuknya, exit point-nya ke dalam recipient artery dan sebagainya. Nanti saudara, saya tidak bahas secara detail. Ini satu contoh ya, case pertama. Jadi seorang laki-laki umur 17 tahun, ini memang dengan Kawasaki disease. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau Anda lihat itu ada cabang, tapi masih ada kemungkinan satu tunnel sedikit. Lalu distalnya tidak begitu bagus, ya. Kemudian kalau Anda lihat kolateral dari septal kayaknya tidak bagus, ya. Continuity nggak ada, tetapi ada satu kolateral dari epikardia. Nah, ini menjadi pertimbangan penting apa yang harus kita lakukan pada pasien ini. Kemudian yang kedua, ini kita lihat ada satu CTO di LCX, ya. Dari sini mungkin kita tidak melihat ini besar, tapi dari RCA ternyata memang cukup besar. Namun demikian kita masih harus lihat di mana ini, ada stump tidak? Apakah ini
blunt di sini atau di sini kita bisa melihat dengan IVUS, lalu kita harus melihat distal targetnya dengan dual access dan sebagainya. Case yang ketiga kita juga bisa lihat, Anda bisa lihat nih CTO di LAD ya. Kemudian kolateralnya juga tidak begitu bagus ya, antara ada dan tiada, tapi tetap memberikan kolateral ke LAD. Mungkin daerah landing zone-nya juga tidak begitu bagus ya. Kalau Anda lihat di sini ya, itu kelihatannya ada tunnel yang kecil yang barangkali bisa kita lalui. Jadi strategi-strategi ini harus kita pakai dari awal. Di dalam CTO, dalam angiografi, Anda harus melakukannya tanpa gerakan-gerakan dari meja. Jadi tidak boleh ada panning. Itu adalah syarat. Karena kita harus melihat yang kecil-kecil harus kita lihat. Apa kolateralnya ada dan sebagainya. Jadi kalau mau melakukan angiografi harus betul-betul angiografi yang still, ya, angiografi yang bukan still maksud saya. Jadi tidak bergerak, jadi tidak panning. Ya. Kemudian ini juga kita lihat ada CTO di proksimal, ada enggak, ya. Lalu kemudian biasanya kalau dari proksimal begini, support dari guiding catheter juga tidak begitu bagus. Nanti ada contoh. Dan saudara untuk melakukannya berapa panjang dengan satu catheter barangkali tidak bisa kita melihat, tetapi saudara harus melakukan dari kontralateral dengan posisi yang sama. Sehingga kita paling tidak bisa melihat panjangnya CTO ini. Anda bisa lihat di sini panjangnya barangkali mungkin lebih dari 2 atau 3 cm atau 4 cm. Landing zone-nya Anda juga harus lihat bagaimana, apakah bagus tidak. Ini cukup bagus walaupun sudah ada cabang yang besar di sini dan di sini dengan RV branch dan sebagainya. Nah ini ada satu contoh, misalkan Anda ini kebetulan dengan CT scan, ada CTO di left main. Anda bisa lihat bahwa betul-betul dari pangkal begini, tidak mungkin dengan antegrade. Ya. Tidak mungkin kita lakukan dengan antegrade, walaupun dia hanya kira-kira 15 mm. Ini adalah angionya, Anda bisa lihat bahwa kita nggak bisa masuk ke dalam left main, namun bagus karena ini kolateralnya cukup bagus. Jadi kita harus melihat kolateralnya dengan seksama, ada kans untuk bisa melewati kolateral-kolateral tersebut dengan dari Dr. McIngart tadi. Lalu kalau kita lihat dari pengalaman orang lain di Amerika baru mulai belakangan dibanding dengan Jepang, ya. Ini dari progress CTO, kita lihat bahwa kalau kita lihat kolateral aja yang bisa dipakai itu kira-kira 50-60%. Proximal cap yang ambiguity yang tidak jelas itu kira-kira 30%. Jadi nanti kalau di tempat Anda barangkali juga Anda bisa lihat nih. Lalu kalau kita lihat distal targetnya yang bisa ya, yang justru jelek itu kira-kira hampir 40%. Jadi 60% itu umumnya distal targetnya cukup bisa dipakai. Kalau ini di center-center yang besar, tentu saja tiap-tiap center berbeda-beda. Kalau Anda hanya melakukan CTO yang ringan-ringan, saya kira juga mungkin yang kolateralnya nggak ada barangkali gitu. Tapi tentu saja dari center ke center akan berbeda-beda. Dalam menyiapkan kasus-kasus CTO itu yang jelas itu harus clinical status. Apakah shock atau tidak, ya, isu chest pain-nya bagaimana. Sebab kalau yang seperti ini tentu saja kita harus pakai hemodynamic support. Tapi yang jelas untuk pasien-pasien CTO ini harus ada ischemic burden. Kita harus nilai. Ya. Ad hoc PCI tidak dianjurkan karena kita mesti harus pelajari. Kan. Jadi bukan hanya berhasil, tapi juga aman, jangka panjang harus juga cukup bagus, dan sebagainya. Dan untuk di Indonesia, pasien harus kasih tahu bahwa kalau tempat kita bagus, paling tidak kita bisa, kalau Anda bisa melakukan retrograde, Anda bisa melakukan ADR, tentu saja paling tidak 90%. Sekarang kecenderungan sudah mulai di center besar yang bisa melakukan retrograde, antegrade, dissection re-entry, bisa sampai 93%, 95%, bahkan ada yang mengklaim 98% seperti di Belfast, Doni Penaksana.
Jangan lupa loading di APT-nya tentu harus sudah diberikan. Ini harus secara sistem harus tidak boleh lupa. Ya. Kemudian dual arterial puncture itu hampir semuanya. Karena kalau ada kolateral, kontralateral kolateral itu kita harus memberikan dual arterial access. Kalau Anda cuma single, itu berarti Anda tidak memahami mengenai, kalau kita tidak memahami mengenai bagaimana melakukan CTO dengan baik. Nah, ini kalau diperlukan, kadang-kadang perlu. IABP kadang diperlukan, walaupun jarang sekali. Panning, seperti yang sampaikan, tidak boleh dilakukan. Heparin, itu harus paling tidak ACT 250. Saya pribadi lebih ke arah di atas 300, ya. Clopidogrel resistance, gitu. Dan jangan menggunakan GP2P3A, ya, karena ini kalau terjadi komplikasi, ya bleedingnya nggak bisa di stop. Jadi kita harus menggunakan teknik-teknik baru, ya, contemporary compressive CTO prosedur, retrograde, antegrade. Kalau kita melakukan retrograde, jangan lupa dipotong, ya, untuk yang retrograde kontralateralnya, karena kadang-kadang kita memerlukan sampai bisa mencapai ke kontralateral guiding catheter. Nah, ini teknik dari Jepang. Sebenarnya Jepang mulai lebih duluan. Mereka juga menggunakan istilah ini, tulisan Shimizushi tahun 2011, intimal tracking. Intimal tracking itu pada prinsipnya sekarang kita kenakan true lumen ke true lumen. Ada subintimal, jadi dari true lumen ke subintimal terus masuk lagi ke dalam true lumen. Tapi bedanya di Jepang, mereka menggunakan apa yang disebut card dan reverse card. Sebenarnya ini dari true lumen, kemudian apakah ini masih di true lumen, apakah ini dari antegrade false lumen, kita menembus ke daerah ruang yang ada balonnya. Kenapa pakai balon? Karena kita bisa melihat tujuannya adalah mempuncture, membuat dua bidang yang kemungkinan berbeda menjadi satu. Apakah ini dari balonnya di retrograde, apakah balonnya di antegrade, it doesn't matter. Yang penting kalau sudah mencapai subintimal, itu dari true lumen ke false lumen harus dikembalikan lagi ke dalam true lumen. Nah, sekarang tentu saja berbeda. Ya, ini adalah ringkasannya dari Dr. Shimizushi. Antegrade, kalau oke, ya, intimal tracking atau true, sukses, oke. Kalau tidak, pakai retrograde dengan kemungkinan card dan reverse card. Kalau perlu dengan IFS guiding. Dalam antegrade, mereka sudah menggunakan single wire teknik, parallel wire, seesaw teknik. Tapi yang jelas harus pakai microcatheter. Sebagian besar menggunakan dual arterial puncture. Kemudian kita meningkat ke yang sekarang, mulai tahun 2012, yang dikembangkan oleh Dr. Brilakis. Tapi sekarang hampir semua menyontek ini, ya. Dari hybrid approach, ada sekarang dari Asia Pasifik, kemudian dari dari Eropa, dari Cina, dan Jepang sendiri rencananya juga akan bikin. Sekarang kalau kita lihat, tetap ada 4 hal yang harus kita lihat. Ada ambiguity dari proximal cap, distalnya bagaimana, kolateralnya bagaimana. Kalau ini ada, ya, jadi kalau bagus, bisa lakukan ambigu, nggak ada, maka kita langsung antegrade. Ya. Kalau panjang, kita bisa antegrade. Kalau kita bisa melihat bahwa ada satu tunnel, kita antegrade dulu. Antegrade artinya kita dengan istilah pakai sekarang adalah wire escalation. Ya. AWI antegrade wire escalation. Karena dari yang lunak dulu, baru kemudian ke yang lebih stiff. Atau kalau memang ini tidak bisa, gagal, ya kita bisa kembali ke arah antegrade dissection reentry yang nanti akan kita bahas. Kalau tidak, mereka retrograde. Nah, saya tidak membahas retrograde secara detail. Ini ada satu tulisan dari Dr. Brilakis, Global Consensus. Saya kira tulisan yang bagus untuk belajar mengenai CTO yang baru dipublikasi tahun lalu. Jadi di situ bahwa antegrade wiring, antegrade dissection, reentry, dan retrograde itu merupakan satu kesatuan. Dan antegrade wiring dengan AWE itu umumnya dipakai, ya. 60%, 50%, 60%. Kalau Anda mastering seperti ini, paling tidak 70% itu akan berhasil. 70-75% akan berhasil. Tapi kalau kita
lebih ada mastering lagi mengenai retrograde, ADR dan sebagainya, itu akan bisa 80-90%. Nah ini pada prinsipnya kalau teknik itu ada dua, yaitu antegrade dan retrograde. Nah kalau antegrade tentu saja kita bisa menggunakan pertama XT dulu. XT. Nah penggunaan XT saya kira XT itu yang ada polimernya, ada jaket, ya, termasuk dari wire yang berjaket, taper, dan itu hanya rotation aja, pelan-pelan rotation. Ketika mulai ada bend, kita harus luruskan lagi. Nah, ini adalah teknik-teknik, saya kira kalau membahasnya mungkin akan lebih lama lagi, tapi pada prinsipnya kalau yang dari dari XT, kemudian kita akan lebih bisa ke gaya atau bisa ke Conquest Pro, tergantung dari kalau ada tunnel, kita bisa memilih ke arah Conquest Pro. Tapi kalau enggak, kita bisa langsung ke arah Pilot 200 karena kemungkinan akan menembus subintimal dan sebagainya, lalu kemudian kita berubah menjadi antegrade dissection reentry dan sebagainya. ADR atau antegrade dissection reentry itu sebenarnya intinya nanti kita akan bahas lebih detail, yaitu satu, membuat dissection ke subintima, kemudian menembus lagi. Nah, menembus lagi ini menggunakan Stingray. Kebetulan sponsor kita sore ini adalah Boston, ini adalah buatan Boston, ya. Lalu kita wire escalation juga sama juga. Kalau Anda melakukan retrograde juga mulai dengan menembus sampai dari dista sampai proxima. Lalu kalau nggak bisa masuk ke dalam subintima, nah kita bisa menggunakan. Nah, kita di sini menggunakan re-entry-nya adalah dengan menggunakan card atau reverse card, ya. Jadi supaya menggabungkan antara kalau terjadi di dua bidang yang berbeda. Lalu wire-wire yang dipakai dalam antegrade. Nah ini ada saya sendiri ini juga saya kutip dari Rinfred ya dalam bukunya. Jadi Fielder XT ya, terutama Fielder XT-A ya. Lalu kita bisa menggunakan Pilot 200 atau Conquest Pro dan Gaya dengan perbedaan tekniknya ya. Ada sliding dengan drilling, diputar-putar. Ini juga control drilling. Nah, kalau mau puncturing ya itu dengan menggunakan Conquest Pro 12. Nah, gaya itu sedikit berbeda karena kita menggunakan agak pelan-pelan. Rotation clockwise, tunggu, kemudian counterclockwise, sehingga kita bisa lihat gaya bisa masuk. Ya, walaupun ada gaya 1, gaya 2, dan gaya 3. Saya tidak membahas lebih dalam lagi. Yang penting dalam teknik antegrade wire ini adalah jangan menggunakan workhouse sebagai untuk menembus. Workhouse wire ini hanya mengantarkan microcatheter kita ke proximal cap, antara 1, 2, 5 mm dari di situ. Kemudian microcatheter ini biasanya kalau kita lock di belakang dari Y connector itu, ada Y connector tertentu yang bisa melock. Karena kalau tidak, dia akan merusak dari proximal cap. Nah, kalau sudah rusak, kalau Anda mau AWE, antegrade wire escalation, selalu masuk ke dalam subintima. Kalau sudah masuk subintima, strategi kita sudah berubah. Walaupun kita masih ada cara lagi, kalau bisa masuk, kita kembali lagi, kita cari tunnel, kita masukkan dengan pelan-pelan, dengan mengubah shape atau mereshape dari ujung wire kita. Apakah itu XT, apakah itu Confianza atau Conquest Pro kita. Lalu kalau proximal cap itu ada side branch, barangkali kita bisa menggunakan double lumen microcatheter. Nanti ada contohnya. Nah ini adalah kita bisa menggunakan single wire ya, seperti yang ini, yang gambar yang di tengah yang paling atas ya. Atau kita bisa menggunakan seesaw teknik, gambar nomor 2 dan nomor 3. Mana yang bisa pada tanggal kita. Lalu kemudian bisa body wire, ya, seperti pada gambar di tengah. Atau kita bisa menggunakan kalau itu
pas di side branch kita bisa menggunakan double lumen cutter. Di situ kita masukkan anchoring di sana di side branch, kemudian satu wire kita bisa menembus. Jadi dengan demikian support untuk menembus juga menjadi lebih baik. Double lumen catheter ini kalau sehari-hari barangkali yang di Indonesia ada Crusade, ya. Ada lagi merek-merek lain, tapi yang paling umum adalah Crusade. Sebagai contoh ini adalah CTO pada proximal LAD pas cabangnya di sini. Anda bisa lihat ya, tidak begitu. Ini datang pada kita karena di tempat lain gagal. Kita lihat ya, Anda lihat bahwa kita menggunakan Crusade ini. Ya, Crusade ada 2 titik di sini markernya. Ya. Jadi satu di CX, lalu kita masukkan pelan-pelan dengan XD. Kalau nggak bisa, Anda bisa langsung dengan Conquest Pro. Ya. Ini adalah teknik menggunakan bifurcation CTO wiring dengan double lumen microcatheter. Kemudian setelah kita bisa masuk ke dalam distal, kita harus tahu bahwa distal itu masuk ke dalam true lumen. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi sudah saya katakan harus ada double puncture. Kita harus bisa melihat dari kontralateral, kecuali kalau kontralateralnya itu berasal dari ipsilateral. Kolateralnya itu berasal dari ipsilateral. Kita tidak perlu menggunakan dual puncture. Tapi kalau kolateralnya itu dari kontralateral, maka kita harus menggunakan double puncture. Nah, kalau bisa masuk, tentu saja harus ada namanya dancing with vessel. Jadi wire kita ini sebidang ya dengan di distal vessel kita. Kadang-kadang operator itu bisa merasakan masuk ya. Kadang-kadang ada 1 jam, wire kita tanpa ada satu halangan. Apa itu berarti sudah masuk dalam true lumen dan kita bisa confirm dengan angiografi. Bagaimana caranya? Ini adalah sebagai contoh ya. Ini masuk ke dalam cabang, kemudian kita reshape bisa masuk ke sana, masuk ke distal ya. Lalu setelah masuk ke distal, Anda bisa lihat bahwa dengan ini kebetulan ipsilateral, jadi kita bisa lihat bahwa di sebelah distal dari LAD ini terisi dari circumflex, sehingga kita nggak perlu lagi menggunakan double puncture. Jadi kita bisa lihat karena ini ipsilateral ya, ini masuk ke dalam turun. Umumnya harus orthogonal view. Jadi jangan percaya dengan satu view, kecuali kalau dengan tanda-tanda seperti ini. Jam masuk ke dalam itu tanpa ada satu halangan. Jadi tactile sensation itu bagi seorang operator yang berpengalaman tentu saja akan bisa dirasakan. Ini masuk ke dalam cabangnya ya, bagus ya. Sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Lalu kalau misalkan proximal gap to ambiguity, apa yang harus kita bisa lakukan? Yang pertama, kalau kolateralnya bagus, ya kita langsung aja ke kolateral. Ya. Kalau bisa, kalau itu besar dan sebagainya. Kalau nggak bisa, kita bisa lakukan IFUS guided puncture. Jadi kita melihat umumnya ada side branch, kita letakkan mata IFUS kita ya pas di karina sehingga kita bisa lihat cabangnya yang tertutup itu, kemudian kita puncturing selebihnya dengan angiografi biasa. Kalau tidak, kita bisa apa yang dinamakan dengan balloon assisted subintimal entry atau base atau side balloon assisted subintimal entry atau S-base. Kenapa? Ini adalah teknik untuk masuk ke dalam subintimal. Karena subintimal itu merupakan salah satu strategi dari antegrade wiring, antegrade approach, ya. Atau ada yang dinamakan scratch and go. Ini adalah gambarnya yang cukup bagus. Ini adalah balloon assisted, ya, re-entry. Jadi kita buka di sini, ya, kemudian kita rusak tentu saja intimanya, lalu kemudian kita kempeskan, masuk subintima. Nah, jeleknya adalah kadang-kadang bisa menutup side branch-nya. Oleh karena itu, dipakailah side base teknik, yaitu menggunakan balon di sini, baru kemudian kita lakukan
masuk dalam subintimal, dan Anda lihat gambarnya ini adalah dengan knuckle teknik. Knuckle teknik ini harus menggunakan wire yang jaket, yang ada polimernya. Seperti misalkan XT, Anda bisa pilot, Anda bisa melakukan, kemudian dilengkungkan, jangan diputar. Kalau sudah melengkung, hanya didorong saja. Ini ada blunt dissection. Jadi dia tidak akan, kemungkinan akan terjadi perforasi menjadi kecil, baru kemudian setelah sebelah dista, kita harus masuk dalam re-entry. Atau kita bisa juga menggunakan yang dinamakan scratch and go, dengan menggunakan konfiansa dulu, baru kemudian masuk microcatheter, dan kemudian dengan jacket wire, knuckling, baru masuk ke dalam distal target vessel. Baru kemudian kita re-entry. Ini adalah teknik-teknik dengan subintimal. Ya. Kemudian kalau kita Anda menggunakan gear-gearnya itu adalah microcatheter, balon dan sebagainya, itu jangan didorong. Kita harus pastikan bahwa wire kita yang membawa itu ada di dalam arsitektur vessel. Apakah itu masuk dalam subintimal, apakah itu dalam true lumen, it doesn't matter. Tapi yang penting tidak boleh dia ke cabang, tidak boleh ke apalagi cabang kecil, nanti bisa terjadi perforasi. Kemudian kalau ada satu kita menggunakan wire yang tidak jaket, pakai itu konfiansa, gaya, even Anda pakai sion biasa saja, kalau begitu keluar dari sedikit 1 mm, Anda mesti harus tarik lagi. Ya. Yang bisa kita pakai untuk buat itu yang aman itu adalah dengan knuckle teknik, karena kita blunt dissection. Umumnya kalau perforasi hanya karena wire, biasanya nggak ada masalah. Dengan balon ditutup lagi dan sebagainya akan lebih gampang. Kecuali kalau gear kita, microcatheter kita, atau kita balon kita, sudah kita buka lagi, keluar, nah itu akan terjadi perforasi. Biasanya masuk ke dalam cabang kecil, kita balon. Kalau masuk ke dalam subintima, saya kira tidak ada masalah. Ini saya kasih contoh, mungkin ada 2 atau 3 contoh lagi. Ini pasien umur 58 tahun, 8 tahun yang lalu dilakukan beberapa stent ya di satu rumah sakit di Indonesia. Kemudian dia iseng-iseng ke negara tetangga kita di sana lihat, tapi dilakukan tidak berhasil. Ya. Hanya masalahnya sepele sebenarnya, bahwa ini adalah ya, di sini ini nggak berhasil. Jadi rupanya saya lihat itu tidak menggunakan teknik-teknik CTO yang kontemporer. Ya. Harusnya kita gunakan seperti ini adalah microcatheter, kita menggunakan crosshair dan sebagainya, sampai di ujung di sini. Kalau Anda lihat, tidak begitu panjang. Ini hanya dengan wire biasa, XT atau XTA, mungkin kita menggunakan dengan, Anda bisa menggunakan konfiansa atau Concast, bisa menembus. Ini adalah hasilnya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan teknik-teknik yang kontemporer, tentu saja hasilnya, suksesnya akan menjadi lebih baik. Ini juga ada satu contoh lagi, ya, sebentar lagi ya. Ada CTO, ya, ipsilateral, pendek saja, tapi ambiguity, kita nggak tahu di mana dia. Sudah dicoba di rumah sakit lain, tidak berhasil, kita lakukan, ya. Jadi kita anchoring di sini pakai double lumen catheter, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, dengan gampang bisa masuk, ya, dan baik. Dan ini adalah dengan menggunakan double lumen catheter seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ya. Jadi kalau wire sudah masuk, kemudian balon tidak bisa masuk, maka kita bisa. Yang penting bagi kita adalah guiding catheter support, alignment terutama dari sebelah kanan. Itu harus alignment, kita harus melihat dari RAO position, harus clockwise, betul-betul deep throat, dan sebagainya. Kalau nggak bisa, kita harus pakai extension guiding catheter. Apakah Anda pakai mother and child? Sekarang barangkali sudah penggunaannya sudah berkurang, diganti dengan Godzilla, ya, atau Anda menggunakan anchoring balon. Lalu Anda bisa menggunakan balon assisted micro dissection atau granuloplasty. Dr. Fauzi suka menggunakan ini. Jadi pada prinsipnya
menggunakan balon kecil, kemudian jangan yang balon yang burst-nya terlalu tinggi. Lihat aja burst-nya yang 12 gitu, kita kasih sampai 16, 18, pecah sehingga terjadi micro dissection, kita bisa pakai. Atau menggunakan laser, atau menggunakan rotablator kalau microcatheter bisa lewat. Nah, sekarang saya akan bicara secara cepat mengenai antegrid dissection reentry. Ya. Ini adalah teknik baru, ya, yang barangkali di Indonesia baru tidak banyak orang melakukannya. Jadi pada prinsipnya antegrid dissection reentry ini menggunakan tool yang bisa membuat dissection. Dissection ini Anda bisa melakukan dengan knuckle, dengan wire yang lain, atau Anda dari awal Anda menggunakan, ini alatnya namanya crossboss. Jadi dimasukkan di sini, ini puter ya dengan cepat. Lalu yang kedua, untuk re-entry-nya kita menggunakan yang dinamakan stingray teknik, ya, stingray balon. Nah, ini adalah crossboss ya. Anda bisa lihat bahwa ujungnya ini tumpul, jadi puter agak cepat sehingga dia, nah, tentu saja ini bisa masuk ke dalam side branch. Tapi kalau side branch kita redirection lagi. Kemudian ini adalah caranya ya, ini masuk ya, Anda bisa lihat ya, dikunci dulu. Kemudian baru kita putar masuk ke sini sehingga ada terjadi subintima, masuk dalam subintima sampai ke target vessel. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah ini stingray. Stingray ini sebenarnya seperti ikan pari, ya, ada dua balon, ya, ada dua balon, ada lubang, 3 lubang, satu di sini, dan satu di sini. Ini yang ke atas sana, yang satu ke bawah. Dan ini membuat kita lebih safe karena ini bisa ditempatkan subintimal tidak bergerak. Ya, seperti di sini. Oke, balon. Kemudian ini harus dikembangkan. Kemudian wire-nya, wire apa saja, tapi wire yang dia punya wire khusus, ya. Tapi Anda boleh pakai wire yang keras seperti Confianza. Lalu tekniknya stick, ya, masuk dulu, baru kemudian kita ganti dengan wire yang jaket wire seperti pilot atau swab. Nah, ini secara angiografi, kalau ini adalah stingray-nya, ini pembuluh darahnya. Ini kalau seperti ini berarti seperti begini. Jadi kita nggak bisa lihat lubangnya. Lihat tangan saya ya, Dr. Doni, lihat tangan saya. Jadi lubangnya itu bisa di sini atau bisa di sini. Nah, ini tidak boleh begini, karena kita nggak tahu apakah ke arah saya atau ke arah kita atau ke arah sana. Nah, yang bagus adalah pada sisi begini. Ini bisa dilihat dengan angiografi. Nah, ini teknik ini sebenarnya agak rumit. Harus udara harus tidak boleh ada. Kita harus pakai kontras sehingga bisa lihat. Nah, wire kita harus menembus ke sini, ya, jangan ke sana. Kalau ke sini ke arah ke vessel. Ya. Ini adalah contoh menggunakan pasien saya tadi 17 yang Kawasaki disease. Kita mencoba untuk ya ini kolateralnya kita mencoba dengan antegrid biasa AWE. Ya, AWE cukup banyak tapi ternyata subintima. Sehingga kita pakai ke retrograde karena ini besar. Retrograde kita lakukan ternyata wire-nya walaupun pakai wire selalu ke postur lateral yang ke sini nih. Jadi akhirnya kita kembali lagi dengan AD, kita masukkan, ya. Ini Anda lihat stingray-nya, ya. Stingray-nya gini, tidak boleh seperti begini nih, ya. Dua balonnya yang terlihat, nggak boleh. Lalu, nah yang begini harus kita bisa lihat. Lalu kita masukkan, kita puncture, ya. Kita puncture, ini. Stick and swab, masuk, kita bisa lihat, masuk. Ya, baru kemudian kita ganti dengan wire biasa, kita balon, dan ini adalah final result. Ya, ini adalah ADE. Lalu sedikit mengenai komplikasi. Komplikasi ini
Sebab komplikasi kalau kita memanage dengan baik tentu saja akan sangat kecil, walaupun kita bisa lihat di sini ya, dari komplikasi memang lebih besar daripada PCI biasa. Tapi makin hari makin ke arah sini, tentu saja komplikasi ini makin sedikit. Ada ekstrakardiak dan kardiak. Jadi ekstrakardiak ini radiation injury, vascular complication, terutama chain dan radiation injury ini kita sadar, para ahli CTO sadar. Oleh karena dalam hybrid approach dari Asia Pasifik maupun yang dari Eropa itu, when to finish. Kalau misalkan 3 jam, kalau misalkan kontrasnya 4 kali atau 3,7 kali dari GFR, nah itu kita bisa stop. Kalau misalkan GFR-nya kita, EGF-nya kita 50, tidak boleh 200 cc misalkan. Atau kalau miligray kita sudah mencapai lebih dari 5.000. Oleh karena itu mesti harus ada staff kita yang mengingatkan kita untuk jangan sampai terjadi. Nah, sementara lagi, maaf. Ya, 4 menit lagi, Dok. Ya, oke. Saya kira kemarin Dokter Yudi bicara panjang lebar mengenai masalah ini. Ini sebenarnya komplikasi pada semua CTO, bukan antigrade saja saya bilang ini. Tapi dalam progress CTO complication, mereka menggunakan complication score, yaitu umur di atas 60 tahun, 65 tahun, kasih 3 skor. Kalau CTO lebih dari 23 mili, 2 skor, 2 poin, dan kemudian kalau retrograde kita pakai 1 poin. Dan kalau scoringnya itu rendah, 0 sampai 2, itu 0,2% risknya, dan kalau lebih dari 5 poin, 6,6%. Ini juga Anda bisa lihat, ya. Ini adalah algoritma dari Asia Pasifik untuk menghindarkan komplikasi yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi. Di Eropa juga yang di atas, yang warna merah itu, untuk mengurangi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Tapi saya kira saya stop di sini aja lah, Dr. Doni. Mungkin kita bisa diskusi panjang lebar mengenai masalah antigrade CTO ini. Baik. Terima kasih Dr. Munawar.